Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa kembali. Di sini saya akan memberikan konten yang berisi mengenai bagaimana cara merancang sebuah pondasi footplat. Ya, eh, sebelumnya kita telah mempunyai beberapa file, yaitu bangunan dua lantai seperti ini, ya seperti di gambar ini. Ya, sebelumnya kita harus desain dulu. Kita desain konkret, start desain, cek struktur. Ya, ini kita ke ton meter. Oke, kita untuk menuju ke pondasi kita cari reaksi di sini, klik join, kemudian kita pilih pondasi. Ya, kemudian kita hilangkan aja show result as a row. Oke. Di sini kita melihat berapa output yang keluar dari desain kita. Di sini ada F3. F3 itu adalah beban per titik atau beban yang akan diterima secara vertikal oleh pondasi kita adalah 41,42 ton. Oke. Di sini ada momen arah X dan momen arah Y. Ya. Sebelum mendesain pondasi ini, maka kita harus mempunyai data tanah. Itu syarat mutlak yang harus kita punyai. Ya, karena di situ kita dapat menentukan sebuah dimensi suatu pondasi berdasarkan atas data-data tanah dari laboratorium tersebut. Kita lihat dulu data tanahnya. Ini contoh data tanah. Ini berupa sondir. Ya, sondir ini namanya apa? Di titik-titik ini adalah total friction, dan kalau yang HISE ini adalah tegangan konus atau konus resisten di sini. Nah, kalau yang di sini adalah kebetulan saya ambil sedalam 2 meter karena kita termasuk pondasi dangkal. Data tabel yang di sini kita nanti akan mendesain di 2 meter dengan KISE konus resisten yaitu 35 kg per cm persegi. Ya. Apakah untuk mendesain suatu pondasi kita harus menggunakan sondir? Kebetulan yang akan saya berikan di konten ini kita memakai data dari sondir. Mungkin kita juga bisa menggunakan SPT, standar penetrasi tes, atau NSPT. Nanti nilai-nilai N yang kita ambil atau sering disebut boring gitu ya. Untuk kali ini kita menggunakan sondir. Jadi sebelum memulai tadi kita harus menentukan dimensi. Di sini saya dimensi yang saya kasih warna biru ini dimensi platnya. Sebelumnya saya tidak mengetahui dimensi ini 190 cm atau 1,9. Ini harus kita dasarkan dari ini. Kita tarik 2 meter, nanti kita merencanakannya di dalam 2 meter. Di sini kisahnya 35. 35 kita cari tegangannya dulu. Kita lihat di pondasi, bowel atau tersagi. Di situ ada bagaimana kalau tanah itu adalah tanah pasir, bagaimana dengan tanah lempung. Ya, tegangan tanah ini kami bagi dari kisah ini adalah 1/30, ya termasuk tanah pasir berlempung di sini. Maka tegangannya akan didapat 116 dan saya tulis 115 di sini. Ya, tegangan ini kalau kita coba-coba di sini, kebetulan kalau kita klik di sini muncul rumusnya. Rumusnya tegangan adalah
P atau reaksi kolom. Reaksi kolom yang 442 tadi dari sini, dari F3 ini 4142, ya, itu reaksi kolomnya. Kita bagi dengan luas. Luasnya berapa? A kuadrat. P per A kuadrat. Makanya A-nya ini kita belum diketahui. Nah, tetapi tegangan kita sudah diketahui tadi 1,15 kg per cm persegi. Ya, ini kurang persegi, cm persegi. Nah, kalau kita harus mendapatkan tegangan sebesar ini. Misalnya saya coba, ini dimensinya 190 cm kali 190 cm, saya kecilin. Misalnya saya ganti 150 cm. Ya, tegangannya berubah menjadi 1,84. Ya, terlalu tinggi. Padahal kita tadi hanya tegangan kita adalah hanya 1,15 kg cm. Misalnya kita ubah lagi, misalnya kita pakai 250 kali 2,5 meter, 0,6. Wah, berarti ini tanah yang cukup lembek, tegangannya itu. Berarti kita ke tanah kita 190 cm. Oke, tegangannya ya. Cara ini harus kita dapatkan dulu untuk dimensinya. Jadi setelah kita mengetahui bahwa dimensi kita adalah 1,9 meter kali 1,9 meter, maka langkah berikutnya yaitu menghitung momen. Ya, ini secara manual, kita menghitung secara manual dulu. Maka penggunaan SAT tidak boleh didasarkan pengoperatoran langsung. Jadi secara manual kita harus mengetahui terlebih dahulu. Ya, di sini kita cari momen. Ini rumusnya adalah 100 kali setengah, 101 meter kali setengah kali D7 ini adalah kali tegangan tanah kali 0,5 kali dimensi pondasi kita dikuadratkan. Nanti akan ketemu besarnya momen ini. Nah, ini adalah H plus dan HXN ini adalah tebal pondasi kita nantinya. Ya, pondasi kita ini miring 30, kemudian miring menjadi 35. Footplat kita enggak datar. Ya, dari sini kita cari CA. Apa fungsi koefisien luas ini, CA, untuk beton ini? Ini adalah untuk membatasi syarat dari ketebalan pondasi kita. Jadi kalau di dalam footplat kita harus melebihi dari 3. Ya, koefisiennya harus melebihi 3. Kalau di bawah 3 dikhawatirkan adalah terjadi retak gitu. Ya, kebetulan ini saya menggunakan 35 4,46. Oh, udah melebihi 3. Berarti tebalnya misalnya saya gunakan 30, bisa enggak? 3,71 masih bisa. Saya gunakan 25, bisa enggak? Tidak bisa, karena ini sudah kurang dari 3. Tadi saya menggunakan dari 35, tidak 30, karena ini perencanaannya nanti hubungannya dengan SAT nanti. Sebenarnya 30 bisa nanti yang membedakan tulangannya semakin rengket gitu kan. Nah, di sini. Jadi dasarnya adalah 4,46, saya mengambil CA-nya di sini. Kemudian luas adalah momen. Kalau biasa kita dalam teori AS adalah momen ultimate dibagi 0,8 kali 2400, itu FY-nya kan 0,9 kali G7 itu adalah tebal dari
pondasi tadi. Itu luasnya nanti akan ketemu luas. Kalau luas ketemu, jarak kita akan ketemu, yaitu ini dari apa namanya nih jarak tulangan kita ini dari luasnya, luas ini dibagi dengan diameter yang akan kita gunakan. Ya, luas tulangan yang diberikan di dalam perhitungan kita bagi dengan apa namanya tulangan yang akan kita pakai. Kebetulan kita akan memakai di sini 16 dulu. Kita memakai diameter 16, kemudian ketemunya ternyata adalah 16 jarak 150. Kemudian untuk tulangan atasnya atau disebut tulangan susut, luas susutnya 2,7, jaraknya kita 18,52, kita memakainya diameter 8 jarak 150 untuk atasnya. Jadi kalau kita lihat biasanya kalau dalam perencanaan, kalau jarak tulangan terpasang yang bawah 16 jarak 150, atasnya disamakan gitu. Sebenarnya harus dihitung berdasarkan tekan susutnya itu, ya, luas susutnya itu. Jadi ini berdasarkan teori yang kita dapatkan dalam kita saat kuliah dulu, ya, gitu. Ya, kita kembali ke sub tadi, subnya tadi. Nah, di sini sub tadi dengan F4142 tadi kita mendapatkan dimensi 190 cm kali 190 cm. Kalau kita gambarkan dulu sebelum kita ke SAP yang manual, kita gambarkan dulu. Saya sket di sini dimensinya 190 cm kali 190 cm. Hanya tadi 35 sama 30. A ini luas tulangannya di sini, yang A ini 16, jaraknya 150 di form, dan di sini biasa jaraknya 8 150 yang A aksen ini bagian atas ini. Ini secara manual kita dapatkan perhitungan tulangan seperti dan dimensi seperti yang terlihat di sket ini. Sekarang kita akan mulai aja untuk perhitungan di SAP-nya. SAP untuk perhitungan SAP menghitung pondasi ini sebenarnya apakah selain SAP dapat bisa digunakan. Kita nanti suatu saat akan saya berikan dengan Plaxis, software Plaxis juga gitu. Sekarang kita coba dengan SAP dulu. Perlu kita ketahui dulu, pertama yang kita harus tahu dulu di sini adalah di buku Fondasi Analisis and Design Bowel ini. Kalau mau buka di halaman 262, kita harus tahu namanya harga KSV atau Modulus of Subgraph Reaction ke arah vertikal. Nah, di sini harga-harga itu sudah ada di Bowel, tinggal kita ambil aja. Misalnya di sini pasir losen, pasir lepas, harga KSP-nya adalah 4.500 sampai 15.000. Nanti kita di klesen pasir campur lempung kita di 30.000 sampai 75.000. Dan nilai-nilai ini harus kita ketahui untuk tumpuan-tumpuan pegas. Nanti kita membutuhkan harga KSP ini, ya. Kemudian di sini misalnya ada KSH. KSH itu nanti kalau di SAP untuk menghitung tiang pancang dengan koefisien geser horizontal, reaksi horizontal, itu besarnya seberapa, ini 2 kali dari harga KSV, ya.
Analisa yang akan kita lakukan tadi, kita berusaha menghitung, ternyata kita mendapatkan dimensi secara hitungan itu 190 kali 190 dengan tebal 35, ya, 35. Dengan modulus of subgrade reaction kita 60.000 kilonewton per meter kubik. Mengapa kita ambil 60.000? Karena di sini kita adalah di class hand. Ya, kita antara berkisar ini saya ambil 60.000. 60.000. Jadi di sini 60.000 atau sekitar 6 kg per cm kubik. Ya, pondasi menunggu satu kolom. Kolom kita kan 130 kali 30. Nah, kolom tadi kita F3-nya segini 41.415 kg. Terus momen Y 18.193, ya kan. Terus untuk MX-nya minus 70.192 kg cm. Ya, untuk mutu beton tentunya kita tahu yaitu 4.700 akar FC. FC 20 berarti saya menggunakan K 250. Ya. Inilah yang harus kita ketahui dulu sebelum kita masuk ke SAP. Kemudian yang kedua yang harus kita pastikan benar di sini adalah nanti dalam perhitungan pondasi plat harus didiskretasi. Nanti saya karena ukurannya adalah 1,9 meter kali 1,9 meter, saya akan menjadi 16 elemen sel. Ya, nanti tipenya plat. Biasanya kan sel, tapi pondasi itu adalah plat tebal dengan 25 join nanti. Karena terletak di atas tanah, maka join-join itu nanti akan kita tumpukan sebagai spring. Ya, biasanya jepit, ketahuinya jepit, sendi, roll. Kalau di tanah ini adalah spring. Lah, perhitungan konstanta ini, ya, ini karena saya bagi menjadi 16, berarti 47,5 jaraknya per diskretasi itu 475 ya, dikalikan dengan harga KSP, maka kita akan mendapatkan KV, koefisien vertikalnya, konstanta vertikalnya ini sebesar 13.537 kg per cm. Dari sini harus dibagi nanti. Ini yang harus perlu sangat diketahui, yaitu bila join-join terletak di bagian tengah, maka harga KSP itu sama dengan harga ini. Tetapi bila terletak di bagian sudut itu pinggir-pinggir paling sudut, dia adalah dibagi 4, 3.384. Dan bila di pinggir kita 6.768. Nah, seperti ini kita lihat di sini harga KV tadi ini 678 gitu. Terus di sini sorry, ini ada salah nih. Ini seharusnya adalah tadi ini. Yang bagian pinggir adalah 3384. Ini 3384. Saya ini dulu, ini seharusnya 3384. 3384. Ini harusnya 3384. Oke, sini juga yang 1000 ini delete, saya copy dulu, skip copy. Oke, seharusnya angkanya ini, ya. Jadi nanti harus
pemasukan dalam sub harus disesuaikan dengan pembagian-pembagian ini. Ya. Dan tumpuannya ini kalau kita lihat dari samping 190, di sini 47,5, 47,5, 47,5, 47,5. Tebal kita 35. Ini pemodelan yang akan kita kolom kita 30 kali 30 ya. Di sini 47,5, 47,5 ya. Tampak kanan, tampak kiri. Nah, dari potongan ini. Ya, jadi ini pegas-pegas semua. Nah, kita mulai aja dengan SAP-nya. Ini kita tutup aja 0. Kita mulai dengan SAP yang baru. Ya, saya buka dulu. Oke. Ya. Saya mau menggunakan satuannya adalah kilogram senti di sini. Kilogram senti. Kilogram senti Celsius. Oh, ini ada. Oke. Kita oke. Ya. Kemudian kita mulai bekerja yaitu file new model. Saya akan menggunakan blank. Kita klik di sini. Kemudian klik kanan. Di sini edit grid data. Nah, di sini modify, kita modify. Ya. Jadi kita membuat ordinat sesuai dengan pembagian grid tadi. Yaitu ini saya kasih A1 mulai dari 0, A2 di sini 47,5 terus 3 95 4 42,5 senti 45 100 ini 142 ya. 142 kalau berarti di sini 190. Nah, ini kemudian di ini Y A 0 sama B 47,5 C. Nah, karena bentuk pondasi kita adalah bujur sangkar. Di sini 142,5 di di sini 190. Oke. Untuk setnya kita isi aja set 1. Salah di sini. Di sini set 1, di sini isi aja 0. Oke. Iya, kita terlihat dari gambar kita. Ya, ini grid yang kita buat tadi ya. Kemudian di sini kita selesaikan dulu seperti langkah membuat model pertama dulu. Untuk struktur bangunan kita define material, kita selesaikan dulu 4000, kita modify. Di sini karena kita menggunakan K75 27,5 karena satuannya senti. Oke. Di sini modulus elastisitasnya kita beton tadi, kita coba lihat modulus elastisitas beton. Kita lihat berapa ya. Ini 210 190 ya, 210 190 ya, 210 ini diganti 210 190.
Oke, yang ini sama, ini berat jenisnya sama. Oke. Untuk mutunya, kita modify. Kita menggunakan di sini 2400, di sini 3900, di sini 24, nah 3900. Oke. Oke. Kita turun lagi section property, area section. Di sini kita membuat add new section. Tulis aja di sini pondasi, untuk pondasi plat. Nah, kita menggunakan platin. Nah, biasanya seltin check nih karena plat. Jadi ya kita di sini 35. Oke. Oke. Nah, kemudian define lagi load pattern. Beban kita hanya mati dan hidup. Nah, ini hidupnya. Add new load pattern. Oke. Kemudian define lagi load combination. Karena kita hanya mencari tulangan, di sini add new combination. Di sini tulis saja C-tool. Gitu. Kombinasi tulangan, date-nya adalah ada faktor keamanan 1,2 add, ditambah lift-nya 1,6 add. Oke. Baru kita mulai gambar. Kita di sini di 2 dimensi, mulai kita gambar aja plat kita. Plat kita sudah ada tadi pondasi. Kita menggambarnya satu-satu gini. Kalau semua langsung keseluruhan boleh, tapi nanti di divide area, dibagi menjadi 16 ya. Tapi kalau saya sudah menggunakan grid, jadi tinggal gini. Ya, kita lakukan. Ya, gini. Oke, kemudian kita mulai dari sini untuk penentuan tumpuannya. Sand, join, spring. Ya, spring di translation 3 ini kita isikan dengan ini. Tadi ini 3384. 3384. 3000 ini 3384. Oke. Kita lihat sudah jadi. Yang pinggir sini supaya cepat gini saya ini dan gini. Sini sebesar assign join spring sebesar berapa ya, kita lihat lagi biar nggak salah. 6768. 6768. Nah, angka yang sangat cantik nih. 6768. 6768. Oke. Nah, tinggal di dalam ini. Supaya cepat. Ya. Assign, join lagi, restrain. Salah. Assign, join, spring. Nah, di sini ganti 13 berapa nih? 13537. 13537. 13537. Oke. Kita sudah terlihat. Coba kita lihat untuk apa namanya extrude-nya, bentuk dari itu. Kita extrude
Oke. Ya, kita mempunyai ketebalan setebal 35 ini. Ya. Gitu, kita kembalikan. Oke. Kalau ingin mengasih label ini biar nanti di label berapa ingin saya ketahui eh, tumpuan-tumpuan ini. Nah, ini tinggal kita klik aja di sini area label. Ini label berarti angkanya ini. Nah, ini angka-angkanya di titik ini, titik 19, 14. Ya, gitu. Terus untuk selanjutnya yaitu proses pembebanan. Pembebanan ini harus kita ketahui di sini. Kita hilangkan dulu aja labelnya. Oh, yaitu di sini kita akan mendapatkan beban berupa beban timbunan. Tentunya pondasi kita nanti ditimbun. Ya, saat ditimbun itu maka kita harus tahu berapa berat jenisnya tanah itu. Itu diketahui dari kita dari laboratorium. Misalnya gamma kita di sini ketemunya adalah 14. 14 dikalikan dengan nanti tinggi kita 2 meter dikurangi dengan tebal kita adalah 35. Ya, 35. Anggap aja 40 lah, 60, 1,65 ya, 1,65 dikalikan dengan apa namanya ini apa gamma berat jenisnya, nanti kita masukkan di situ adalah berapa kilo. Nah, ketemunya adalah 227. 227 ya kilogram per sentimeter itu ya gitu. Nah, kemudian di sini tadi 227 kg per meter persegi ya. Saya sampai salah. Ya gitu. Kita mulai masukkan aja, kita blok aja nanti. Set klik. Ya. Berarti kita assign area load uniform, kita hidup. Di sini berarti 227 kg berarti 0,022 0,022. Oke. Kemudian di sini kita masukkan masih loading, masukkan beban di apa namanya momen tadi, momen ini kita masukkan ini F3 nya 41 415, kemudian momen arah X dan momen arah Y nya kita masukkan, yaitu 41 415 41 415 berarti assign chain load forces di sini. Z di sini adalah Z-nya adalah sorry saya lupa, 41 415 41 415 41 415 41 415 bener kan? Iya, terus momen Y-nya adalah 18.193 18.193 kilo, dan di sini minus 70.192 70.192 sorry 70.192. Oke. Nah, sampai di sini kita adalah selesai. Cukup mudah bukan? Kita harus berusaha untuk bisa menyajikan dan mengerti apa yang harus kita inputkan pada output
di gambar geometris ini. Ya. Kemudian kita mulai lagi dengan cara desain konkret, start desain combo. Kita pindah dulu ini. Oke. Ya. Kemudian kita analis, run analis. Di sini modelnya kita do not run, kemudian di run. Kita menunggu eksekusi kita. Itu pondasi footplat. Sip. Oke. Kemudian setelah ini kita lihat, kita tutup salah satunya aja. Berapa untuk momennya? Kita tulangan, kita lihat momen 11 tulangan arah X-nya. Ya, di sini kita mendapatkan momen positif dan negatif. Kita ambil yang terbesar aja. Di sini adalah 13 kilogram sentimeter. Kita kasih ton meter. Ya, 13 berarti kali 10 pangkat 5. Ya, 13 10 pangkat 5. Coba nanti itu momennya kita ambil yang terbesar aja, berarti AS MU dibagi berarti 1.300.000 dibagi dengan 0,85 kali FY 2400 kali 0,9 kali tebal D kita adalah 30. 35 dikurangi 2,5 cm, 2,5 cm ya, jadinya 30 di sini. Kemudian kita lihat di momen 22 arahnya. 14,3. Berarti ini kalau dihitung nanti MAS-nya ketemunya adalah 28. 28 itu 28 cm persegi. Kita lihat di sini nanti dari momen tadi kita masukkan di sini. Yang saya blok ini MU 0,8 ini nanti akan ketemu ya, ketemu jaraknya. Ternyata jarak yang ini sudah saya gambar juga, jaraknya nanti akan berbeda. Kalau hitungan manual kita akan mendapatkan diameter 16 jarak 150 mili, sedangkan saat kita sap ada diameter 19 jarak 100. Untuk tulangan susutnya di sini 8 jarak 150, di sini 13 jarak 150. Jadi ada perbedaannya. Ternyata dari perbedaan ini adalah saat perhitungan manual beban tanah pasti kita tidak akan memasukkannya dalam perhitungan. Tetapi saat kita menggunakan SAP, maka sudah diketahui setelah kita mendimensi manual, maka di sini beban tanah sudah kita masukkan. Salah satu perbedaannya adalah di situ. Makanya dalam suatu desain kita tidak bisa langsung mengambil kesimpulan ini yang akan kita pakai yang hitungan manual. Ya, harus kita analisis ulang dengan beban-beban yang belum kita masukkan juga. Tentunya dalam konten ini mana yang akan kita ambil pondasi ini? Tentunya saya akan mengambil ini ya, dengan diameter 9 jarak 100, tulangan susutnya 13 jarak 150. Ya, kalau di sini 8 100, 16 150. Nah, ini dari saya, semoga sangat bermanfaat. Terus berkarya dan jangan lelah untuk belajar mencari ilmu. Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.